Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mencoba menghitung validitas atau uji validitas menggunakan Microsoft Excel ya. Oke, yang pertama adalah kita mencari nilai R hitungnya. Setelah kita mengcopy nilai dari kuesioner kita, kemudian kita jumlahkan seperti ini. Setelah selesai jumlahkan, kita bisa langsung masuk ke mencari nilai R hitung. Kita masukkan di bawah kuesioner P1 ya. Kita masukkan formulanya sama dengan Corel kurung buka. Kita awali dari A2. Kita blok atau kita gunakan titik 2 hingga A11. Kemudian titik koma. Kita bandingkan dengan jumlahnya. Tapi kita awali dengan string F ya. Jadi kita lihat jumlahnya ada di sel F ya, F2 sampai F11. Maka string F string 2 titik 2 titik 2 artinya kita mau ngeblok sampai sel berapa. Kita awal lagi dengan string F string 11. Kalau sudah kurung tutup, enter. Nah, akan muncul nilai dari R hitung. Kita blok dulu supaya teraplikasikan. Nah, ini adalah nilai R hitung. Ada cara pertama dari nilai R hitung ini untuk mengetahui valid atau tidak. Nah, yang pertama yaitu dari jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka dikatakan valid. Kita cek dulu R tabelnya di internet ya. Jadi jumlah responden saya ini adalah 10 ya, dari 2 sampai 10. Nah, untuk R tabel kita lihat dengan degree of freedom atau derajat kebebasan. Di sini rumusnya adalah DF adalah N-2. N kita tadi adalah 10, dikurang 2 maka 8. Maka kita cek di sini. Kemudian kita tentukan signifikansinya berapa. Misalkan saya mau pakai 5% atau 0,05 ya. 5% ini berarti 8, tarik ke sini. Maka nilai R tabelnya adalah 0,707. Kita cek di sini. Supaya valid R hitung di sini harus lebih besar dari R tabel atau 0,707 tadi. Kalau kita lihat, maka P1 dan P2 ini tidak valid ya. Sedangkan P3, P4 dan P5 ini valid ya, karena nilainya lebih besar. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua dengan melihat dari nilai T hitung T tabel, tapi sebelumnya kita hitung nilai Pearson juga, Pearson correlation ya. Rumusnya kita ketik sama dengan, kita ketikkan Pearson kurung buka, sama seperti tadi. Kita mulai dengan A2 titik 2 A11, kemudian titik koma string A string 2 titik 2 string A string 11. Sorry, maksud saya adalah F ya, bukan A. Oke. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kurung tutup, enter. Nilainya juga sama, seharusnya sama. Nilai persen harusnya juga sama dengan nilai R tabel. Oke, sama ya. Nah, ini adalah dengan nilai persen. Kalau nilai persen kita bisa membandingkan dengan kategori persen ya, seperti yang saya jelaskan pada video uji validitas secara manual sebelumnya. Saya cek dulu. Di sini ada beberapa kategori. Biasanya kuesioner dia katakan valid jika nilainya mulai dari tinggi hingga sangat tinggi, maka minimal adalah 0,6 ya. Kita cek dulu. Nah, ternyata sesuai. Yang valid adalah P3, P4 dan P5. Tiga-tiganya ini nilainya di atas 0,6. Sedangkan yang ini tidak valid. Itu adalah cara yang menggunakan Pearson. Cara yang berikutnya yang ketiga, kita dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel ya. Ini rumusnya cukup panjang dan kita membutuhkan nilai Pearson-nya untuk mencari T hitungnya. Tapi kita bisa menggunakan Excel juga. Kita mulai saja. Sama dengan ketikkan SQRT kurung buka
di sini harusnya adalah nilainya N dikurang 2, tapi kita langsung masukkan nilainya. N-nya tadi kan 10. Ya, rumusnya kan N-2. N-nya tadi 10 dikurangi 2 jadi 8. Kita langsung ketikkan 8. Kemudian kita kalikan atau dengan tanda bintang, dikalikan dengan nilai Pearson. Di sini kita klik, kemudian garis miring atau dibagi, kita ketik lagi SQRT, kurung buka lagi, kita ketikkan 1, jelas rumusnya ya 1 itu, kemudian dikurangi nilai Pearson berapa tadi ya, di sini A13, kita ketikkan lagi, kemudian di di pangkat 2 ya. Kalau pangkat seperti ini logonya 2, kurung tutup 2 kali, enter. Nah, ini adalah nilai dari T hitung ya. Kita geret dulu, kita aplikasikan. Oke, sudah ketemu ya. Ini adalah nilai dari T hitung. Nah, sekarang kita cari T tabel. T tabel sebenarnya kita bisa cari di internet, tapi untuk T tabel untuk lebih mudahnya kita bisa dengan cepat mengetahui dengan Microsoft Excel ya. Kita masukkan di bawah ini untuk T tabelnya. Sama dengan ketikan TINV, kemudian kurung buka, kita masukkan probability-nya ya. Misalkan saya tadi menggunakan 5% ya, berarti 0,05. Ketikkan saja 0,05. Kemudian titik koma, kita masukkan degree of freedom, yaitu N-2. N-nya tadi 10 dikurang 2 maka nilainya 8. Jadi untuk nilainya ini bisa berubah-ubah ya, tergantung dari signifikansi yang kalian gunakan ataupun tergantung dari jumlah responden yang kalian gunakan. Sudah, kurung tutup, enter. Nah, ini adalah nilai dari T tabel 2,3066 sekian. Kita geser dulu, kita aplikasikan. Nah, di sini adalah T hitung, dan di bawahnya adalah T tabel. Sekarang kita coba bandingkan. T hitung yang lebih besar dari T tabel adalah mulai dari P3 hingga P4 dan P5. Jadi sesuai ya. Untuk lebih mantapnya saya munculkan dalam bentuk kata-kata saja. Kita masukkan saja if kurung buka, harusnya adalah bahasanya jika T hitung lebih besar dari tabel, maka jika T hitung ini lebih besar dari T tabel, titik koma, kurung, kemudian tanda petik 2, valid, titik 2 tutup, titik koma lagi, karena hanya 2 kemungkinannya antara valid atau tidak valid ya. Kalau sudah, tutup, enter. Nah, sesuai ya, jadi yang P1, P2, P3 ini P1, P2 itu tidak valid, sedangkan P3, P4 dan P5 itu valid. Jadi ini cara mudah menghitung validitas menggunakan Microsoft Excel ya. Oke, terima kasih.